wabarakatuh. Alhamdulillah wa hamdihi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi ibadihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min ba'di. Nas'aluka Allahumma al-ijabah ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. An Abi Umamata Al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Iqra'ul Qur'ana Iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi ya anak-anak nanti selesai ngaji rutin dicek tulisannya dan dites hafalannya ya. An Abi Umamata Al-Bahili radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Biasanya kalau sami' itu yaqulu. Iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Rawahu Muslimun. An Abi Umamata. Hadis ini dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Radhiya semoga meridhoi siapa Allah anhu dari Abu Umamah Al-Bahili. Qala berkata siapa Abu Umamah, sami'tu telah mendengar siapa aku Rasulullah akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat semoga memberikan salawat siapa Allah alaihi atas Rasulullah wasallama dan semoga memberikan salam siapa Allah. Qala bersabda siapa Rasulullah, Iqra'u membacalah siapa kamu sekalian, atau nanti bacalah oleh kamu sekalian, Al-Qur'ana akan Al-Qur'an. Fa innahu karena sesungguhnya Al-Qur'an itu ya'ti akan datang yaumal qiyamati pada hari kiamat syafi'an halnya memberi syafaat, hanya sebagai pemberi syafaat li ashabihi bagi beberapa pembacanya Al-Qur'an. Jadi ashab nanti disesuaikan
Hadis ini rawa telah meriwayatkan akan hadis ini siapa Muslimun, Imam Muslim. Anak-anakku sekalian, pada hari kiamat nanti kita semua akan dihadapkan pada persidangan Allah dan pada kesulitan kita di sana. Syafi' itu mengingatkan kita sebuah hadis yang sudah sering Abi baca di sini. Dulu ada perempuan terhormat mencuri. Biasanya perempuan memang suka punya kleptomania. Apa kleptomania? Tahu kleptomania? Kokot monongen. Apa tangannya geratilan. Ya. Suka ngutil. Nah, itu kalau kita ke supermarket itu matanya ngelihat kemana, ini sini. Ya. Itu memang perempuan itu punya kerajinan tangan. Makanya di rumah juga kalau perempuan tuh enggak ketahuan. Kalau masak itu pasti tangannya nggak mau diem, cemplung dikit nyobain, kok enak ya, sekalian nyobainnya. Begitu biasanya. Mentah dimakan, setengah matang dimakan, mateng makan juga. Terutama urusan makanan. Nah, urusan makanan tuh anak-anak perempuan paling pinter. Pinter, maksudnya pinter makannya gitu. Apa saja dimakan, telur dimakan, daging kambing dimakan, daging ayam dimakan, cabai dimakan, kutu aja dimakan kok. Iya, bener ya? Itu daging paling enak, paling gurih itu kutu katanya. Paling asik itu kalau gigit telur kutu ceplek gitu. Kadang-kadang anak-anak sekarang tuh pakai mic gitu, gigit kutu, telur kutu, tek, waduh, itu. Nah, si perempuan tadi kedapatan mencuri. Nah, itu yang ngantuk suruh ke depan itu Mas Anton. Nah, suruh ke depan sini. Bahas sini, bahas sini. Bahas sini. TS yang sekolahnya masih mie ya. Ah, sudah malu udah. Sudah aja. Lalu orang-orang tidak berani melaporkan karena ini perempuan anak orang terhormat. Bahkan ada orang-orang yang kepada Rasul mengusulkan, ini suruh pulang aja Rasul, nggak enak kita sama keluarganya. Apa sabda Nabi? Atashfa'una li hududillah. Apakah kamu semua akan memberikan syafaat dalam urusan hukum Allah? Hud itu had, hudud had. Kita terjemahkannya gampang adalah dalam urusan sanksi hukum. Had itu eksekusi kayak zina atau hadus zina dan sebagainya. Hadus siroko, curian. Apakah kamu semua akan memberikan syafaat kepada perempuan ini dalam pelanggaran hukum Allah? Ini kata syafaat artinya apa di situ? Pembelaan. Syafaat. Nah, di dunia ini anak-anak manusia mungkin yang berani bikin dosa terang-terangan itu ya para pembela itu. Karena walaupun penjahat seperti apa jahatnya,
Kalau dia maju ke pengadilan pasti dibelain supaya bebas. Walaupun menurut asalnya pembela bukan untuk membebaskan terdakwa, tetapi untuk membela kalau ada proses hukum yang tidak transparan atau tidak lurus. Tapi dalam prakteknya mereka adalah para pembela kejahatan-kejahatan yang banyak. Nanti kalau kalian ada yang di fakultas hukum, hati-hati. Surganya jauh banget dari situ. Karena para pengacara itu kaya-kaya, uangnya puluhan miliar, itu dari membela orang-orang jahat. Dan mereka ngantri hanya membela yang ada duitnya. Koruptor 1 triliun diseret ke pengadilan, itu yang pingin jadi pengacaranya, penasihat hukumnya itu ngantri itu. Tapi kalau pencuri ayam nggak ada penasihat hukumnya, ngapain dibelain punya ayamnya, malah dia suruh tangkap juga. Nasywa. Nah, hari kiamat nanti kita akan mengalami kesulitan-kesulitan. Nah, ada pembela yang hari kiamat nanti akan mengusulkan kepada Allah. Tapi di hadapan Allah membela orang yang dekat dengan dia selama dunia. Salah satunya ada Al-Quran. Makanya dikatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an 'ala ashabihi. Baca Al-Quran karena Al-Quran nanti pada hari kiamat akan tampil sebagai sang pembela bagi para pembacanya. Tidak usah itu anak-anakku. Pernah pada satu waktu ada sahabat Nabi yang duduk di satu tempat, tidak taunya kuburan. Jeblos. Pas ngejeblos di dalamnya ada yang lagi duduk. Waduh, gaukan nih. Lari nih orang menghadap Rasul, ada apa? Waduh, saya nggak tahu Nabi tadi pas duduk di atas ternyata kuburan, ngejeblos. Di dalamnya ada yang lagi nongkrong tuh, gagah lagi. Untung nggak ditekuk saya nih, waduh kacau dah. Tahukah kamu? Dia adalah Al-Hafizah. Artinya apa? Sang penjaga. Jadi, itu adalah malaikat yang jagain orang yang dikubur di situ. Kenapa? Karena waktu hidupnya orang itu rajin membaca surat Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu malaikat ya, pahala dari Allah jadi malaikat terus jadi satpam di kuburannya. Jagain terus. Nanti kamu akan habis sampaikan tentang kehebatan ayat Al-Qur'an supaya bisa menjaga rumah kalian. Ada hadis lain yang mengatakan begini. As-siyamu al-Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumil qiyamah. Yaqulu as-siyam ay rabbi mana'tu as-siyam, mana'tu at-ta'ama wasyahawati bin-nahari fasyafi'ni fihi. Wa yaqulu al-Qur'an mana'tuhu an-nawma bil-laili wasyafi'ni fihi. Qala fayashfa'ani. Qala bisa fayashfa'ani fayashfa'ani. Rasulullah pernah bersabda bahwa puasa dan Al-Quran itu akan memberikan pembelaan pada seorang hamba pada hari kiamat nanti, pada hamba-hamba di hari kiamat nanti, yaitu hamba yang melakukannya. Yaqulu siyam, puasa akan berkata, ay Rabbi, wahai Tuhanku, mana'tuhu ta'ama wasyahawati bin nahar. Aku telah menghalangi dia, aku telah mencegah dia dari makan dan syahwat pada siang hari. Izinkan aku memberikan syafaat dia. Banyak pun Al-Quran, mana'tuhu an-nauma bil-laili fasyafi'ni fihi. Ya Allah, aku telah membuat dia tidak bisa tidur malam karena dia baca aku. Perkenankan aku memberikan syafaat pada dia. Fayashfa'ani, maka keduanya pun memberikan syafaat, diberikan hak untuk memberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembelaan. Jadi anak-anak membacanya saja sudah besar pahalanya. Nanti hari kiamat tidak ada pembela. Ibu tidak bisa bela, bapak tidak bisa bela. Di antara yang bisa membela kita adalah Al-Quran. Baca. Tetapi Al-Quran bisa memberikan pembelaan kalau dia tidak tersinggung. Gimana tersinggungnya? Satu, bacanya nggak benar. Kita baca Quran itu sama seperti kita bajuin orang.
Dan dari orang yang hebat kan, ada pejabat yang hebat, kita pasangkan pecinya yang pas, bajunya yang keren, sepatunya yang mewah, semprotkan minyak wangi, tampil gagah, seneng dia. Tapi kalau kita kasih dia, pas dipakai bajunya sereg, kancingin jepret. Begitu sepatunya dipakai miring, celana panjangnya pas siap kurak pret bolong, waduh. Itu nggak akan dapat apa-apa, kita dimarahi. Begitulah baca Quran. Kamu kalau baca Al-Quran dengan benar, Quran akan puas, Quran akan senang, dan kelak yaumul kiamah dia tampil sebagai pembela. Maka membaca Al-Quran itu akan dapat syafaat Al-Quran kalau bacanya benar. Nanti bacaan itu ada 3 anak-anak ya. Ada tartil, ada tadwir, ada hadr. Jadi penting kalau kamu supaya tahu. Tartil itu panjang-panjang full. Tadwir pertengahan, hadr quickly ngebut. Tetapi ketiga bacaan tadi bisa dianggap benar apabila ukuran masing-masing hak hurufnya itu berimbang. Nanti kita mendengar bacaan yang sangat panjang, yang sangat tartil seperti Ustadz Muammar. Ustadz Muammar itu murotal itu sampai berapa puluh kaset panjang. Nanti ada yang sedang seperti Syekh Mahmud Husari dari Mesir, itu pertengahan. Nanti ada yang ngebut lagi. Biasanya kiai-kiai di Jawa itu ngebut. Tapi walaupun ngebut, ukuran porsi jatah masing-masing huruf berimbang. Misalnya gini, kalau misalnya di satu ayat itu ada satu kali baca, satu Quran kita baca lah. Ada bacaan mad wajib 5 kali. Kelima mad wajib ukuran panjangnya sama. Jangan di sini 4, di sini 5. Ada mad jaiz misalnya. Mad jaiz yang di sini itu 2 harakat ya 2 semua, 6 ya 6 semua, 5 ya 5 semua, 4 ya 4 semua. Seperti itu. Jangan di sini panjang, sini panjangnya di sini 5, di sini 2 itu enggak boleh. Misalnya gini, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Inna dan wama itu sama enggak? Bacaan apa? Mad apa? Mad apa? Mad jaiz. Ada yang menyebut mad jaiz, ada yang menyebut mad munfasil. Tapi yang gampang mad jaiz munfasil. Kalau mad wajib munfasil. Maka di kedua tempat ini panjangnya harus sama. Qul ya ayyuhal kafirun. Mad apa? Mad apa? La a'budu ma ta'budun. Mad apa? Wala antum 'abiduna ma a'bud. Mad apa? Itu qul ya itu paling banyak mad jaiznya. Qul ya, la, wala. Itu la ala itu semua mad jaiz. Maka jika di yang pertama qul ya ayyuhal kafirun, kesananya la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Terus sama. Kalau mau ngambil nanti yang kosornya, yang pendeknya, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Itu masih sama. Juga dalam gunnah, dalam ikhfa, dalam iqlab harus sharih. Wala antum enggak boleh, wala antum enggak boleh, wala antum 'abiduna ma a'bud. Hak-hak bacaan itu
harus kita penuhi supaya Qur'annya seneng sama kita, nanti menolong. Nah, kalau kita bacanya nggak benar, hari kiamat nanti nuntut sama kita. Ini orang yang merusak saya nih dulu nih, ngacak-ngacak saya nih, bacaannya nggak jelas lagi. Ketika yang lain ditolong sama dia, Quran aku tolong apaan we? Ente sudah membuat Maluku di dunia itu, rusak bacaanmu. Maka makharijul huruf, sifatul huruf, ahkamul waqf wal ibtida, al-mad wal qasr itu mutlak kamu harus pelajari. Kalau tidak, nah itu baru cara bacanya. Anak-anak, Abi sudah janji ya, semua anak-anak kelas 3 dites Qur'annya sama Abi dan Umi. Jadi tidak bisa ujian negeri kalau belum lulus. Sama pada siapa? Pada orang-orang yang mengamalkan isinya, yang hidupnya sesuai dengan Al-Quran. Kalau orang yang tidak sesuai pun bacaannya khatamnya tiap hari 30 juz, kalau kelakuannya tidak sesuai ya tetap akan tidak dapat syafaatnya. Bahkan ada hadis mengatakan rubba qari'il Qur'an wal Qur'an yal'anuhu. Bisa jadi ada orang yang baca Quran tapi Quran mengutuk dia. A'udzubillahi min dzalik. Anak-anak, jadikan Quran sebagai bacaan wajib kalian, bacaan yang utama, sarapan kalian Quran, menjelang tidur juga Quran, usahakan itu. Kenapa? Ya'ti yaumil qiyamati syafi'an di ashabi. Kata sahabat itu nanti memang tergantung di mana berada. Seperti ashabul kahfi, artinya apa? Sahabat artinya apa? Sahabat artinya teman. Tapi ketika ashabul kahfi artinya orang-orang yang tidur di dalam kahfi, gua. Ashabil fil artinya alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, apa artinya? Orang-orang yang menunggang gajah. Ashabul Quran artinya orang yang membaca Al-Quran. Ashabul qaryah artinya penduduk kampung, gitu loh. Kata ashab begitu. Nah, Al-Quran itu, tetapi apapun dia maknanya, kata sohiba menunjukkan kepada adanya dia di situ, dekat dan bersamanya. Ashabil fil karena barang dengan unta. Ashabul kahfi berada di kahfi. Terus apa lagi? Ashabul qaryah tinggal di kampung. Ashabul Quran berarti hidupnya bareng dengan Al-Quran. Gitu. Maka mana coba Qurannya, tunjukkan mana? Alah, kamu nunjuk punya satu orang, kau nunjuk ke sana semua. Punya semua Qurannya, itu senjata kamu. Baik, sekira itu saja. Ayo, Allahumma bil Qur'an alana imama wa nura wa hudan wa rahma. Allahumma zakkirna minhu ma nasina minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan-nahar waj'alhu lana hujjatan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.